Terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mulai tangan-tangan ini berkati, ada shalom. Saya mulai tangan-tangan ini berkati dong, ada shalom Bapak Ibu Saudara. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Apa kabar hari ini? Saya percaya semuanya dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah luar biasa, bahkan hidup kita juga luar biasa. Amin. Kita siap untuk masuk di dalam ibadah Minggu Raya. Kami mengucapkan selamat datang baik yang di online maupun yang ada di tempat ini. Kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan di JKI Getsemani. Kita mau datang berhimpun memuliakan Allah kita yang hidup, Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Mari salam kanan kiri kita, beri senyuman yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Allah kita. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu pada pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kami boleh ada sebagaimana kami ada dalam keadaan sehat. Walaupun banyak hal yang tidak dapat kami mengerti dalam hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan kasih-Mu besar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Banyak hal yang tidak perlu kami mengerti. Tapi kami mau percaya Tuhan. Karena kami sadari bahwa kami tidak ada apa-apanya, bahkan pikiran kami Kau banyak hal Tuhan Yesus. Tapi kami mau percaya, kami mau berserah, kami mengucap syukur buat minggu hari yang indah ini Tuhan. Kami datang beribadah, Tuhan menguduskan setiap kami, jemaat, setiap kami yang melayani Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami di bumi seperti di surga Tuhan. Penuhi setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Kami percaya ada janji di dalam ibadah dan janji-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan Yesus. Urapi kami, penuhi kami, Roh Kudus. Ambil alih ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang diberkati, yang percaya, yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. We adore you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place.
Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, you never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Who you are. That is who you are. That is. Come on, jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. That is who you are. Who you are. Dengan bangga kita mau katakan, that is who you are. Who you are. That is who you are. Yes. That is who you are. 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 Waymaker,
tangan. Haleluya. 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 Hosana bagimu, Hosana bagimu, Hosana bagimu, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami angkat kedua tangan kami, Tuhan Yesus. Kami mau katakan kami memerlukan Kau, Tuhan Yesus. Church, it's okay untuk menangis di hadapan Tuhan. It's okay untuk katakan Tuhan, aku kadang gak mampu. Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang mendengar. Dia hanya sejauh doa. Dia mengasihi saudara dan saya. Bukan karena bukan karena kehebatan. Semuanya karena sungguh besar kasih-Nya buat kita. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Bahkan dunia tidak bisa memberikan sukacita yang Kau berikan, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kamu angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Mari rasakan hadirat Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita, saudara. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Dengan bangga sama-sama katakan, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, selalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Selalu dalam Tuhan, lalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Hosana bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah apa yang Kau pikirkan dalam hidup kami Tuhan Yesus.
Saat ini kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam satu nama yang penuh kuasa yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin, haleluya. Mari saudara beri senyuman yang terbaik kepada kanan kiri kita, katakan, Tuhan Yesus luar biasa. Kita mengangkat pujian, tebarkan jala, menangkan jiwa bagi Yesus. Haleluya. Hey. Kita beri tepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan. Come on. Tebarkan jala, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Pintu anugerah sekarang terbuka, sekaranglah waktunya. Kita dipanggil, dipilih, melayani Dia. Yesus Tuhan, Raja, segala Raja. Sekali lagi kita akan pujian ini. Tebarkan jiwa, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Pintu anugerah masih terbuka, sekaranglah waktunya. Kita dipanggil, dipilih, melayani Dia. Yesus Tuhan, Raja, segala Raja. Pintu anugerahnya masih terbuka. Ku tebarkan jala, sangkap jiwa. Ku dapat mahkota dari Tuhan Yesus. Tebarkan jala di kota. Kita angkat pujian ini dari awal saja. Tebarkan jala, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Pintu anugerah masih terbuka, sekaranglah waktunya. Kita dipanggil, dipilih, melayani Dia. Yesus Tuhan, Raja, segala. Sekali lagi cuma Tuhan, lebih semangat lagi, katakan, tebarkan jala. Tebarkan jala, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Pintu anugerah masih terbuka, sekaranglah waktunya. Kita dipanggil, dipilih, melayani Dia. Yesus Tuhan, Raja. Come on church, are you ready? Sing it out. Pintu anugerahnya masih terbuka. Ku tebarkan jala, sangkap jiwa. Ku dapat mahkota dari Tuhan Yesus. Tebarkan jala di kota. Come on, jemaat Tuhan saja, tepuk tangan di atas kepala. Pintu anugerah. Amen. Oh yeah. Jalan, oh ku dapat mahkota. Hey, come on. Sebarkan jala di kota tercinta. Pintu anugerahnya, pintu anugerahnya masih terbuka. Ku tebarkan jala, sangkap jiwa. Ku dapat mahkota dari Tuhan Yesus. Tebarkan jala di kota tercinta. 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 Haleluya. Masih siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Haleluya. Kita mau angkat pujian, rayakan Yesus, rayakan. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Amin.
Tuhan kita luar biasa. Biarlah roh kita menyala-nyala sekalipun kondisi tidak mengizinkan, mungkin kondisi kita mungkin tidak terlalu baik, tapi kita percaya roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan dan menyembah Tuhan. Ada kekuatan yang dari Tuhan menyertai kita. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. We are so thankful for your love, your Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami telah memuji dan menyembah-Mu. Suatu kesempatan yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Berbicaralah, urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai setiap kata kalimat penuh kuasa. Sehingga setiap kami yang mendengar firman-Mu diubahkan, dididik, dituntun, dipimpin, diubahkan, dipenuhi dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan Yesus mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapakku rindu mengenalmu. Amin. Lebih dekat, lebih dalam lagi. Bapakku rindu pelukanmu, lebih hangat aman bersamamu.
kepadamu ya Bapa di surga. Terimalah setiap puji dan sembah kami kepadamu. Terimalah segenap kehidupan kami. Bapa di surga, pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk menyambut kebenaran-Mu. Mari berbicaralah kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Mari Roh Kudus, ajar kami lewat kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak, Saudara sekalian. Shalom. Senang bisa kembali menyapa saudara pagi hari ini. Saya berharap kita semua ada di dalam kondisi yang sehat. Walaupun kondisi kita saat ini sedang mengkhawatirkan begitu ya, tidak kurang baik karena grafiknya terus meningkat. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Roh Kudus Penggubah Kehidupan. Roh Kudus Penggubah Kehidupan. Ini harus dipahami oleh setiap orang percaya. Roh Kudus bukanlah sekedar hanya kuasa, tetapi Roh Kudus juga ada di dalam proyek keselamatan yang Bapa gelar, yang Allah Bapa laksanakan, sehingga Roh Kudus juga menjadi elemen yang penting di dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus bukan hanya dimanfaatkan kuasanya semata, walaupun memang ada kuasanya, tetapi kuasanya harus dipahami dengan benar. Oleh sebab itu hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Roh Kudus Penggubah Kehidupan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7. Injil Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Ibu bapak saudara sekalian, ini merupakan suatu situasi di mana Yesus ada di dalam puncak perayaan Hari Pondok Daun. Dan puncak perayaan itu bukan sekedar puncak perayaan Pondok Daun saja, tetapi merupakan satu puncak dari siklus perayaan tahunan orang Israel. Jadi ada perayaan ditutup dengan perayaan Pondok Daun, dan inilah puncaknya. Di ayat 37 dikatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. Di dalam perayaan Pondok Daun, ibu bapak saudara terkasih di dalam Tuhan, orang Yahudi merayakan atau memperingati bagaimana mereka mengingat nenek moyang mereka dipelihara oleh Allah selama kurang lebih 40 tahun di padang gurun, dan mereka membuat dari seperti kalau di rumah orang di kampung-kampung begitu ya, pakai gedek-gedek begitu dan pakai jerami. Mereka merayakan, membuat itu, lalu mereka duduk dan mereka menghayati bagaimana Allah memelihara mereka. Dan di puncak perayaan itu pula mereka menghayati juga mendoakan bagaimana nanti kelak panen mereka di tahun yang akan datang. Mereka mengharapkan agar mendapat panen yang baik,
dan kesuburan tanah. Dan mereka percaya semuanya ini karena anugerah Allah. Oleh sebab itu, ini merupakan perayaan yang penting bagi orang Yahudi. Ini perayaan yang penting bagi orang Yahudi sebab mereka mengingat situasi-situasi di mana nenek moyang mereka melewati hal-hal yang tidak mudah di padang gurun. Nah, dan teks mencatat bahwa ketika di puncak perayaan itu, Yesus menyerukan hal yang luar biasa. Dan kalau ibu bapak melihat di ayat 40 sampai 44, mengapa ada orang-orang yang akhirnya mendiskusikan atau mempertentangkan siapa Yesus. Ini menjadi penting saudara-saudara. Ketika Yesus berkata, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Orang Yahudi, orang yang mendengar Yesus berkata ini, itu pikirannya langsung nyambung dengan teks perjanjian lama. Dan perlu diketahui bahwa Yesus ketika dia menyampaikan hal ini, dia sedang ada di bait Allah, saudara-saudara. Ketika dia ada di bait Allah, di posisi yang terhormat begitu, lalu dia menyampaikan pesan ini, dan ada bunyi teks yang mengatakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Maka pendengarnya yang juga di sana ada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan juga ada masyarakat umum lainnya. Mereka ingat teks yang dibunyikan oleh Zakaria di dalam perjanjian lama. Di dalam Zakaria pasal 14 ayat yang ke-8 ayat sampai 9 dikatakan demikian. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur dan setengahnya lagi ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Wow, ketika mereka mengingat teks ini, mereka sadar benar bahwa orang yang sedang bicara mengenai aliran-aliran air hidup, ini bukan pribadi yang biasa. Ini pasti ada kaitannya dengan Tuhan akan menjadi raja. Dan Tuhan adalah satu-satunya, namanya adalah satu-satunya. Yesus sedang menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, Mesias. Yesus sedang memperkenalkan dirinya sebagai Mesias, tidak seperti kita. Kalau ditanya orang, kamu siapa? Langsung dijawab, saya ini. Langsung dikasih tahu gelarnya apa. Tetapi Yesus punya cara-cara menunjukkan siapa dirinya. Dan orang Yahudi, orang pendengarnya pada saat itu, langsung tahu sinyal itu, saudara-saudara. Jadi kalau ada orang berkata, mana di Alkitab Yesus gak pernah bilang kalau dirinya Tuhan dan dia adalah Mesias, gak pernah. Memang secara literal, secara langsung tidak pernah. Tetapi saudara-saudara, Yesus punya cara tersendiri untuk mengaitkan berita nubuat perjanjian lama dengan caranya menunjukkan siapa dirinya. Dia mampu mengaitkan itu sebab harus dipahami bahwa Yesus juga adalah seorang ahli Taurat. Dia adalah seorang pengajar Yahudi yang mampu, yang memahami dengan benar bagaimana caranya mengaitkan teks-teks perjanjian lama dengan diri. Sehingga ketika pendengarnya mendengar kalimat ini, ayat 40 sampai 44, terjadi perdebatan, terjadi pertentangan. Sebab tidak mungkin Mesias modelnya seperti ini. Tetapi bukan sekedar itu yang ingin saya bahas, saudara-saudara. Yesus sedang menyinggung peran dari Roh Kudus yang akan hadir ketika Yesus sudah dimuliakan. Yaitu sebagai penggubah kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Selain orang Yahudi mengingat apa yang dikatakan oleh Zakaria di pasal 14 ayat 8 dan 9 tadi, orang Yahudi juga mengingat. Sebenarnya kalau saudara melihat di bawah itu ada insert-insert. Di sana, di Yehezkiel pasal 47 ayat 1, kita ke sana dulu ya. Yehezkiel 47 ayat 1 dikatakan demikian. Kemudian ia membawa aku kembali ke bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu.
dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan bait suci itu sebelah selatan mesbah. Saudara-saudara, kalau kita membaca secara keseluruhan Yehezkiel ini, dia katakan dia mendapat penglihatan. Dia mendapat penglihatan, lalu ada air mengalir ke arah timur dari bait suci itu, saudara-saudara. Dan di timur bait suci itu ada laut asin. Laut asin ini karena saking asinnya, maka tidak ada kehidupan di sana. Kadar garamnya sangat tinggi. Karena sangat tinggi, maka tidak ada ikan-ikan berkeriapan di sana. Tidak ada plankton-plankton, tidak ada tumbuh-tumbuhan air di sana. Bahkan di sekitarnya pun juga gersang karena pasti tanahnya juga mengandung asin, mengandung garam yang sangat tinggi. Jadi tidak ada kehidupan. Tetapi penglihatan dari Yehezkiel ini menunjukkan mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12, saudara bisa baca nanti seluruhnya. Di sana ketika air itu semakin berbual-bual, semakin banyak saudara-saudara, maka apa yang terjadi? Yehezkiel melihat bahwa amat banyak pohon di ayat yang ke-7. Karena air yang tadinya asin dengan berkadar garam tinggi tadi berubah menjadi tawar. Karena tawar, maka ada kehidupan di sana. Amat banyak pohon, air asin menjadi tawar, maka ada banyak kehidupan. Ikan mulai muncul. Oke? Dan juga memberi penghidupan. Lalu garam yang normal tersedia. Jadi sekalipun airnya menjadi tawar, tetapi di bagian sisi laut itu ada garam yang bisa dikonsumsi dan juga menjadi obat-obatan. Dan juga pada akhirnya bertumbuhlah, muncullah pohon buah-buahan. Yang buahnya bisa dimakan dan daunnya menjadi obat. Nah ini sebuah penglihatan dan kalau kita kaitkan dengan Yohanes pasal yang ke-7 tadi, berkaitan dengan apa yang Yesus katakan, berkaitan dengan aliran-aliran air hidup dan menunjuk pada peran Roh Kudus, sebenarnya ini menunjuk kepada peran Roh Kudus kepada orang yang percaya. Amin. Roh Kudus mengubah orang percaya dan orang yang belum diubah oleh Roh Kudus itu, saudara-saudara, maka sebenarnya kehidupannya penuh dengan kepahitan. Kehidupannya juga mendatangkan kematian. Tidak mendatangkan kehidupan. Tetapi kalau kita percaya kepada Yesus, menerima Roh Kudus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Roh Kudus bernaung di hidup kita, maka idealnya hidup kita pun berubah. Yang tadinya mendatangkan kematian, sekarang memberi kehidupan. Amin. Saudara mengerti sampai di sini? Paralel yang saya tunjukkan di sana, saudara-saudara. Signifikan sekali peran Roh Kudus sebagai pengubah kehidupan orang percaya. Ini bukan sekedar mengubah busana kita yang tadinya terbuka menjadi tertutup, tidak sesederhana itu, saudara-saudara. Sebab yang digubah adalah manusia batiniah kita. Yang diperbaharui di dalamnya adalah manusia rohani kita. Dan ini akan mengeluarkan impact yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau tadi digambarkan bahwa orang itu seperti laut mati, tetapi ketika diubah oleh Roh Kudus, maka akan ada kehidupan. Saudara-saudara, di dalam psikologi itu ada sebuah istilah namanya toxic people. Toxic people akan mendatangkan toxic relationship. Hubungan yang beracun. Toxic people juga orang-orang yang beracun. Nah saya mengibaratkan, kalau kita tidak digubah oleh Roh Kudus, maka sebenarnya kita itu beracun. Bagi orang lain dan sangat berbahaya sebenarnya. Ya, ini berkaitan dengan manusia lama kita. Yang sangat berkuasa di dalam diri kita. Manusia lama kita sedang mengajak kita untuk memberontak kepada Allah. Oh enggak, saya termasuk golongan orang baik. Yes, kamu bisa baik.
Tetapi manusia lamamu yang dikuasai oleh dosa itu sedang menggerogoti hidupmu dan mengajakmu untuk hidup di dalam garis normal. Garis biasa-biasa begitu. Tetapi kalau kita pahami seluruh Injil Yohanes, maka kita akan masuk di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12, dikatakan barang siapa yang percaya, daripada saya salah, saya cek saja ayatnya ya. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita yang percaya kepada Yesus hendak diajak untuk menjadi anak Allah. Amin. Bukan anak dunia. Nanti di surat Petrus dikatakan, di surat Yohanes juga dikatakan bahwa kita dihasilkan bukan dari darah dan daging, bukan dari nafsu seorang laki-laki kepada seorang perempuan, tetapi dari benih Roh Kudus. Nah, ini dia anak-anak Allah. Ini dia orang-orang yang hidupnya digubah oleh Roh Kudus. Dan di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10, Yesus memberi hidupnya kepada orang yang percaya, itu hidup yang berkelimpahan. Hidup yang tidak biasa. Hidup yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup pada umumnya. Jika hidup pada makhluk hidup pada umumnya itu diterjemahkan sebagai bios, maka di dalam Yohanes 10 ayat 10 itu menggunakan kata zoe, hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan itu seperti apa? Dia hendak memberikan hidupnya sendiri kepada kita. Nah, di dalam surat Paulus itu dijelaskan bahwa ada perubahan pengenaan manusia lama diubah menjadi manusia baru. Itu maksudnya, saudara-saudara. Nah, menjadi signifikan peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Apakah kita ini beracun atau tidak? Apa ciri-ciri dari toxic people, saudara-saudara? Orang yang toxic itu kurang berempati. Sulit menaruh hati di dalam kesulitan orang lain. Dia lebih senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Saudara punya teman seperti ini? Menderita dia kalau lihat ada orang yang senang. Kenapa dia bisa senang hidupnya, aku enggak? Ini dalam kategori the narcissist, narsis dia. Semua adalah tentang dia. Loh, emang kamu sopo? Kamu bukan siapa-siapa. Kalau kata orang Papua, kok siapa? Buat diri inti saja. Gitu ya kok ya. Kok siapa? Enggak. Ini berbahaya saudara-saudara, enggak pernah peduli. Dan selalu merasa di atas orang lain. Orang lain salah, dia benar sendiri. Pokoknya aku, dan aku, itu isi hidupnya. Ini berbahaya. Lalu ciri orang yang toksik, beracun, selain dia tadi nggak bisa berempati dengan kesulitan orang lain, dengan kehidupan orang lain. Lalu yang kedua itu suka mengontrol orang-orang sekitarnya. Ini ngeri saudara-saudara. Kalau ibu bapak atau bapak-bapak punya istri yang suka ngontrol, itu berbahaya. Tapi kalau istri cuek juga, itu berbahaya juga. Jadi kita main di peran yang di tengah-tengah begitu, yang normal, yang standar begitu ya. Bagaimana ya? Tidak boleh ekstrim kanan, tidak boleh ekstrim kiri. Jadi harus pas begitu ya. Harus pas, harus presisi. Nah, ini dia, ngontrol orang lain. Oh, berarti bos saya nggak boleh ngontrol saya, itu lain cerita ya. Tapi dia berusaha keras ada di dalam segala situasi. Kalau nggak ada dia kurang afdol. Ini sekali lagi, kok siapa? Gitu ya. Nah, ini kan nggak enak ya. Ini kalau masih pacaran, kita punya pacar model begini. Ngeri saudara-saudara. Kok nggak ada kabar sayang? Dan semua itu alasannya sayang loh. Bener nggak? Kamu kok begini banget sih, aku jadi nggak bebas. Aku sayang kamu. Sayang nggak gitu-gitu juga kali. Ngeri ya kan? Ngeri kan, dikontrol terus hidupnya. Kamu di mana? Udah makan belum? Jangan cuma ditanya, dibeliin juga. Kalau nggak makan nanti kamu sakit. Mamaku aja nggak gitu-gitu amat.
Padahal mamanya ada di Sipola, gak gitu-gitu amat. Ya kan? Ini ditanya terus, dikejar. Ya ampun. Aduh kalau kita punya pacar begini, aduh. Susah. Overprotected begitu. Harus ada laporan. Kamu lagi di mana? Aku lagi di Basura. Sama siapa? Fotoin. Ya Tuhan, lu gak percaya amat sama gue. Ini kalah sipir penjara, saudara-saudara. Jangan mau pacaran sama orang kayak begitu ya. Atau kalau udah jadi suami kita, ngeri juga. Atau jadi istri kita, wih seram. Pokoknya ngeri. Jadi hati-hati. Yang sudah terlanjur milih, jadi suami istri gak bisa keluar lagi kan. Ya sudah didoain semoga dia berubah kan. Tapi kalau yang masih pacaran, dipertimbangkan masak-masak. Kalau dia tidak berubah, ngaco. Sulit. Lalu, ini yang the compulsive liar. Suka menumpuk kebohongan. Jadi suka bohong gitu ya. Kebohongan jadi hobi, bohong jadi hobi. Ini ngeri kali ya. Orang hobinya mancing, main burung, mekanik begitu kan. Ini bohong. Pintar membuat orang lain merasa bersalah dan memanipulasi kebaikan orang lain. Wah, dia suka memanfaatkan kebaikan orang lain. Ngeri. Dan jangan-jangan saya mau katakan ini ada di dalam setiap kita, saudara-saudara. Lalu the green eye. Selalu cemburu dengan kebahagiaan orang lain. Playing victim. Dia selalu merasa jadi korban. Aku difitnah, aku dikecilkan, aku dibully, aku. Dan selalu menyalahkan orang lain. Dia gak pernah koreksi dirinya. Di mana letak kesalahannya. Jadi dia gak bisa lihat orang lain bahagia. Padahal kalau nyanyi lagu rohani. Ku berbahagia, bohong dia. Gak pernah bahagia. Aduh. Lalu the drama magnet. Wah, drama abis, sukanya drama, suka menggosip, membesarkan hal-hal yang kecil. Saudara capek nggak kalau ketemu orang-orang yang begitu? Drama begitu. Lu tahu nggak si pendeta Ronald itu begini begono. Padahal biasa aja. Padahal memang ada masalah, tapi nggak seperti yang diceritakan itu dalam bahasa sekarang lebay. Oh ini begini begono, wah pendeta Ronald ini kurang ini. Ya ampun, coba ngaca. Saya diajarkan sama guru saya, kalau saudara mulai terlalu sering menilai orang lain dan lihat kesalahannya, coba saudara tidak berbusana sendirian di kamarmu, berdiri di depan cermin. Lihat dirimu. Lihat terus sampai kau lihat bahwa wajahmu ternyata tidak terlalu mulus, hidungmu pun melengkung ke dalam, begitu ya, cekung begitu ya. Jadi ada kurangnya terus. Jadi jangan lihat kurang orang lain, saudara-saudara. Selalu ada kurangnya kita. Apalagi kalau kita ngelihat orang lain, selalu ada kurangnya. Begitulah kita kan. Saya lihat. Tadi si Riko main apa itu? Main bass, main apa kok? Main gitar. Gitaris kita kan, lihat. Wah kau kurang ini kok. Sudahlah, setiap manusia punya kurang. Jangan biasakan terlalu sering menunjuk kepada orang lain. Amin. Coba bagaimana kita introspeksi diri kita. Kita pun banyak kurangnya dan hidup kita pun perlu dibenahi. Faktanya kita juga orang-orang yang perlu Roh Kudus untuk mengubah hidup kita. Amin. Siapapun kita. Nah, ada ciri yang keenam, ini sukanya kritik. Hobinya suka membuli. Dan kalau dia sudah membuli, tujuannya orang yang dibully itu menjadi lemah. Ini jahat sekali. Dan sekarang menjadi meningkat. Bullying itu berubah dari langsung konservatif. Dia berubah menjadi cyberbullying. Kalau dulu di Facebook kita sering lihat orang bertempur begitu ya. Sekarang platformnya jadi makin banyak. Ada di status WA. Lihat kalau saudara punya teman status WA-nya suka ributin orang lain atau nyindir-nyindir orang lain. Saya mau bilang sama orang-orang yang punya model begini, dia pengecut. Dia nggak berani head to head, ketemu langsung, begitu loh. Jadi mainnya di media sosial. Memfitnah lewat YouTube. Wah, ini begini, sekolah teologi ini begini, terus saya begitu. Nggak pernah ngelihat orang dirinya sendiri. Ayo, kalau begitu, masuk kamar, kunci pintu, tutup semua lubang-lubang yang
jendela-jendela yang bisa diintip orang, lalu tanggalkan bajumu, bercerminlah. Lihat kekurangan diri. Gak mungkin kita gak punya kekurangan. Tapi Roh Kudus, ini yang ingin saya sampaikan saudara-saudara. Kalau kita punya ciri toksik seperti ini, Roh Kudus bersedia menggubah kita, memperbaharui kita. Karena ini berbahaya sekali, beracun. Beracun. Dan kalau hidup kita beracun, maka kita pasti mendatangkan kematian bagi orang lain. Walaupun secara fisik tidak mati, itu bisa mati secara mental, bisa mati secara rohani, mati, gairahnya mati, fisiknya enggak mati. Tapi semangatnya bisa kita bunuh. Hidupnya, walaupun dia bisa hidup dalam harian, bernafas seperti manusia normal, tapi dia tidak punya semangat hidup yang baru, saudara-saudara. Tidak punya semangat hidup yang mantap begitu. Kenapa? Karena dikelilingi oleh orang-orang yang beracun. Ayo, kita datang kepada Roh Kudus. Dan semua pesan Injil, dari Injil Matius sampai di kitab Wahyu, semua mengisahkan tentang penggubahan Roh Kudus terhadap pribadi orang percaya. Bagaimana orang percaya memberi dirinya untuk digubah. Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Dia mendatangkan pembaharuan. Amin. Dibaharui. Kita yang tadinya jelek, yes, udah ngaku aja. Enggak, saya ganteng, iya fisikmu boleh ganteng, tapi manusia rohanimu jelek. Yang ngomong juga sama, jelek dulunya. Konfirmasi sama Bapak Gembala, dia tahu adiknya ini bagaimana. Jelek. Punya hal-hal yang ditutupi dan orang lain tidak tahu, hanya segelintir orang tahu. Ya kalaupun dikonfirmasi ke saya nggak akan tutupi, saya akan bilang iya. Tapi jangan munafik, merasa diri benar terus. Fair dong. Tapi jangan diulangi kesalahan demi kesalahan. Dibaharui. Pesan Alkitab adalah menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah nggak pernah dipakai. Yang baru nggak pernah mau dipakai, kenapa? Nggak enak Pak. Yang lama masih pengen dicicipin. Karena gairah dosa di dalam diri kita itu mengikat kita loh. Jangan pikir saudara bilang Tuhan Yesus, ambil bernangis bercucuran air mata, ingus pun keluar. Aku percaya kepada Tuhan, aku bertobat Tuhan. Minggu depan aku dibaptis. Oke? Sudah? Nah, saudara mulai dari hari pertama saudara selesai dibaptis, terus saudara jalani hidup saudara. Gairah manusia lama kita menarik kita. Dia pun gak rela kita lepaskan saudara-saudara. Tapi bagaimana perjuanganmu menyambut pembaharuan yang Kristus sudah kerjakan, Roh Kudus kerjakan di dalam hidupmu, itu penting. Bagaimana kau berjuang di dalam perjalanan imanmu selanjutnya. Amin. Oh enggak mudah, yes enggak mudah. Enggak mudah. Minum lagi. Karena ternyata enggak mudah juga khotbah dalam kondisi haus. Oke. Saya ini saudara dibesarkan dengan cara yang rada keras sama bapak saya gitu ya. Jadi terbawa-bawa sekarang. Saya punya anak usia 4 tahun, Stefano namanya. Satu kali saya marah karena dia cengeng sekali. Dan kalau kita lagi kerja lalu dia cengeng, padahal enggak kenapa-napa cengeng. Lalu saya marah begitu kan. Ini sudah beberapa minggu setelah kemarahan itu, lalu mamanya tanya, Vano ini kenapa sih gak mau tidur sama papa? Maunya tidur sama mama sama dede aja. Vano kan anak mama. Loh, bukan anak papa. Enggak. Papa kalau gak marah, serem. Saya dengar, kenapa bang? Bang, minta maaf lah ya bang. Papa minta maaf ya bang. Bapaknya 37 tahun, minta maaf sama anak 4 tahun bang, minta maaf ya. Papa janji gak marah-marah lagi ya. Oke, maafin papa ya. Dia sih gak jawab tapi ngangguk-ngangguk. Ya ngelihat dia ya namanya anak-anak ya buat kesalahan normal. Tapi bagaimana saya marahnya sudah tidak seperti yang kemarin.
Itu nggak gampang, saudara. Untuk itu aja nggak gampang. Lalu karena saya ini, ya kalau kita bawa motor begitu ya, lihat kita ngelihat kendaraan ugal-ugalan, dia motong lampu merah mendadak gitu ya. Ini kurang sejahtera gitu kalau nggak diteriakin. Kurang sejahteranya bukan karena lihat dia jalan, bukan. Kalau nggak diteriakin itu kurang sejahtera. Harus dapat 2 binatang. Kalau nggak monyet, anjing. Ini serius. Kita kejar. Suaraku kan besar ya. Tinggal kita teriakin anjing kok gitu kan. Tapi saudara-saudara, kalau sekarang itu saya lakukan, benar. Itu terasa di hati. Masa masih anjing? Ganti dong, kelinci kayak gitu ya. Maksud saya itu nggak patut lagi keluar gitu. Itu benar-benar gitu. Satu kali di Haji Ten itu saya sedang diajak oleh seorang pendeta juga, Batak juga, pendeta Tobing. Jadi saya di sisi penumpang gitu, dia yang setir. Nah di situ kalau sudah lampu merah yang ke arah Kampung Ambon sana, nyebrang begitu, itu macet. Nah itu angkot suka masuk di jalur kita. Ini pendeta yang sama-sama orang Batak dengan saya. Makan dagingnya sama begitu kan. Saya pikir temperamennya sama. Saya lihat. Begitu amprok begini saudara. Saya lihat ini pendeta mau buat apa. Saya lihat pakai ekor mata. Ini orang ngapain? Sebab kalau saya pasti buka jendela dapat 2 binatang yang tadi. Dapat voucher binatang. Tapi ini saya lihat, dia tenang sekali. Karena di samping kirinya itu ada motor. Dia tunggu motornya dipinggirin dulu. Begitu lewat, jalan aja. Saya langsung bilang, Pak, kok hebat banget ya Pak ya? Kok bisa gitu loh? Nggak teken klakson, enggak. Kalaupun saya nggak ngomong, nggak dapat voucher binatang dia, tapi pasti bunyi klakson, begitu kan? Nanti rusak lagi mimbarnya. Begitu kan? Ini enggak. Dia tenang, jalan. Dan dengan damai sejahtera kita ngobrol. Wih, ini yang langsung di hati saya. Contoh itu teladan. Kenapa? Kalau saya di kendaraan nggak bisa. Lalu saya bilang, Pak Pendeta, hari ini Bapak sudah jadi berkat buat saya. Saya harus belajar bagaimana caranya tenang seperti itu. Loh kita kan punya darah Mika Hakkinen, Michael Schumacher. Maunya dapat cepat terus. Kalau di Jakarta nggak bisa darah seperti itu. Macet lah apalah. Tapi ini pendeta ajarkan saya. Dia nggak ngomong kita harus begini, kita harus enggak. Dia bilang lihat teladanku, walaupun dia juga nggak bilang begitu. Tapi itu menempak di dada saya. Gila ternyata bisa ya tenang begitu. Ayo saudara, dibaharui. Lalu dipulihkan. Kalau kita punya luka hati, dipulihkan. Kenapa? Di dalam pertumbuhan kita sebagai anak manusia menjadi pribadi dewasa itu tidak mudah. Sebab kita melewati pendidikan yang berbeda-beda. Kita ada di lingkungan yang berbeda-beda. Kita dibesarkan dengan cara yang berbeda-beda. Lalu lingkungan kita bergaul juga berbeda-beda. Itu membentuk pribadi kita berdasarkan pola didik, berdasarkan lingkungan yang menggarap kita, berdasarkan pendidikan yang kita enyam. Kalau kita tidak pernah diberi teladan yang baik, maka kita pikir yang jahat itu baik. Begitu ya? Nah, kalau kita sudah terlalu sering melihat teman-teman kita lakukan yang jahat, jadi itu komunitas dia lakukan yang jahat, itu jadi normal. Padahal itu tidak benar. Nah ini harus dipulihkan. Nah setiap kita punya lukanya di masa lalu, punya pola asuh yang salah, lalu lingkungan yang tidak tepat juga, begitu kan? Nah ini harus dipulihkan saudara-saudara. Ujungnya kita memiliki kehidupan yang utuh. Yang tadi, hidup berkelimpahan. Itu utuh, lengkap, sempurna. Seperti Kristus. Oh enggak mudah. Caranya, saudara harus membuka diri. Tadi di pasal 7, Injil Yohanes dikatakan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air kehidupan, air hidup.
Dan di ayat 37, barang siapa haus, baiklah ia datang. Nah ini datang ini yang harus diterjemahkan dengan benar. Bagaimana saudara yang sudah menerima Kristus, katanya percaya Yesus, mengimplementasikan, mengaplikasikan percaya itu di dalam kehidupan. Itu yang pertama. Bagaimana saudara bersedia untuk diubah bagian sisi-sisi hidupmu yang rusak. Harus diubah, harus dibenahi. Nah ini harus disadari. Kalau kita bilang, loh aku udah dari dulu begini. Dari sononya sudah begitu. Bapak mamaku aja gak sibuk sama aku. Kenapa kau sibuk? Loh, bukan aku yang sibuk Pak. Alkitab yang bilang kita harus berubah Pak. Begitu kan? Loh, aku udah cerewet. Istri-istri kan begitu. Kau alasan kenapa nikahin aku. Udah tahu aku cerewet dari dulu. Loh, bukan masalah begitu. Sekarang masalahnya bukan dari dulu. Dari kamu kenal Kristus dan kebenaran, mau gak kamu berubah? Amin. Pria-pria yang kasar sama istri. Waduh. Kan banyak ya. Saya suka begitu konseling. Lalu bilang, aduh Pak, mari Pak, istri suami saya Pak. Galak Pak. Saya takut Pak. Saya merasa tertekan begitu. Padahal papa saya dulu gak begitu sama mama saya. Saya juga disayang sama papa saya. Tapi dapat suami, ngeri Pak. Tipis-tipis sama Evander Holyfield Pak. Tipis-tipis Pak. Ngeri. Itu lebih ngeri lagi. Ayo berubahlah. Kenapa? Saya sadari. Manusia lama kita itu beracun. Sangat berbahaya. Mendatangkan kematian. Yang ngomong juga sama. Tapi saya sadar benar. Kalau saya menghidupi yang beracun ini, maka juga saya akan habis keracunan dan akhirnya binasa. Hanya orang yang bodoh, yang tetap mengkonsumsi racun walaupun dia sudah tahu itu berbahaya. Saudara lihat, kalau kita belanja ke minimarket, maka di belakang kasir itu biasanya dijejerin rokok begitu ya. Ada gambar yang indah di sana? Enggak ada yang kerongkongannya jebol, ada yang bibirnya rusak, ada yang lidahnya bagaimana begitu kan. Satu kali saya belanja begitu ya, bukan mau beli rokok, tapi di depan saya ada seorang laki-laki begitu ya, dia beli rokok. Dia bilang sama kasirnya, saya tertawa sekali. Pak beli rokok ini, dia sebut merek. Pas dia lihat, Pak tukar dong gambarnya yang bagusan. Emangnya digambar? Tukar dong gambarnya yang bagusan. Aduh, mau gambarnya pun bagus, indah. Pulau Dewata, Danau Toba di situ. Tetap kalau kau hisap, tetap racun masuk dalam tubuhmu, bodoh. Bodoh sekali. Dia bilang, Mbak tukar dong gambarnya yang bagusan. Enggak ada yang bagus. Tetapi orang merokok itu santai banget ya. Itu dia masukin racun. Enggak ada orang yang merokok langsung mati, enggak ada, percayalah. Kecuali ini ada bomnya, duar, mati dia. Ini kan enggak ada, dia hisap terus. Tapi nikotin terus masuk ke dalam tubuhnya. Nanti 30 tahun kemudian, 40 tahun kemudian, kan begitu ya. Nah, karakter kita yang buruk, yang toksik itu pun seperti itu. Saudara masih bisa hidup menggunakannya terus. Saudara bisa menjalani hidup walaupun saudara terus beracun dan berbahaya. Tapi lama-kelamaan, maaf, saudara masih bisa jalan di dunia ini. Tapi ketika di kekekalan, maaf, saudara di-reject oleh Tuhan. Tidak ada orang yang beracun di kekekalan. Tidak ada. Kecuali di kematian kekal. Ada. Amin. Ayolah kita berubahlah sama-sama lah. Saya menyadari diri saya pun banyak kekurangan kok. Makanya saya mau berubah. Susah Pak. Sama, saya juga merasakan susahnya. Saya yang sudah belajar teologi, iya susah juga. Apalagi kita yang gak belajar teologi. Gak ada hubungannya sebenarnya antara sudah belajar teologi dengan belum belajar teologi atau tidak belajar teologi. Tapi bagaimana ini yang berhubungan benar. Bagaimana hati kita mengasihi Tuhan. Kita mengingat kebaikan Tuhan bahwa Dia sudah menyelamatkan kita. Dan Dia rela mengutus Roh Kudus untuk menggarap hidup kita. Mengubah manusia lama menjadi manusia baru. Dan kita ikut juga ada di dalam proyek. Amin. Mari saudara-saudara.
Apakah saudara rela memberi dirimu digubah oleh Roh Kudus sehingga dia seperti detoks di dalam dirimu? Dia mengeluarkan racun-racun perlahan. Dia keluarkan. Tapi ternyata keluarnya itu kalau saudara tidak mau dia nggak akan keluar. Kalau saudara masih sembunyikan terus, borok hidupmu, terus dia tetap. Tapi kalau kau dengan hati yang terbuka kepada Tuhan, kau bilang, Tuhan aku rela mau diubah. Aku rela mau dibentuk. Dia mau bentuk saudara. Walaupun sakit Tuhan, tidak mudah Tuhan, aku mau. Aku siap masuk dalam perjuangan ini. Mari kita sama-sama berjuang. Amin. Jemaat JKI Getsemani dimanapun berada. Jemaat Facebook JKI Getsemani dimanapun berada. Ayo kita sama-sama berubah. Tuhan baik. Kalau kita gagal, kita akui kegagalan kita, kita bangkit lagi. Kita buat salah, akui kesalahan kita, bangkit lagi. Jangan kita salah, ya sudah Tuhan baik, dia juga ngerti saya lemah. Begitu, ayo kita bangkit. Jalan, perlahan, dia tahu kok kita tertatih. Dia rasakan kok tatihan kita. Tapi seberapa banyak usahamu, upayamu kau mau bangkit. Roh Kudus tetap memegang engkau dan mengubah. Maju terus di dalam Tuhan dan tetap semangat. Amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Betapa kami bersyukur atas anugerah-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Engkau menyadarkan kami, mencelikkan mata rohani kami. Agar kami punya kesadaran penuh untuk kami diubahkan oleh Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Betapa sabarnya Engkau terhadap kami. Benar Engkau sabar terhadap kami. Berkali-kali pun kami jatuh, Engkau sabar. Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah kami. Dunia semakin bergejolak. Kami mau berubah. Kami bukan saja sekedar percaya kepadamu. Tetapi lebih daripada itu, kami mau menyerahkan hidup kami. Kami ingin dibaharui di dalam Roh-Mu yang kudus. Engkau lihat hidup kami. Kalau Engkau temukan ada hal yang belum berkenan, masih belum berkenan, kami mohon ampun. Kalau kami beracun, kami melukai perasaan orang lain, menyakiti pasangan kami, menyakiti anak kami, orang tua kami beracun. Kami mohon ampun. Mari Roh Kudus detoks kami, bersihkan kami Roh Kudus. Agar kami menjadi pribadi yang baru di hadapan-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara pagi hari ini. Tetapi biarlah Roh Kudus memeterai setiap firman yang kami dengar. Bukan hanya kami cakap mendengar firman. Bukan hanya cakap memberitakan firman. Tapi kami juga belajar untuk melakukannya dengan setia. Mengenakannya di dalam kehidupan kami senantiasa. Garap kami Roh Kudus. Ubahkan kami. Kalau ada di antara saudara yang ingin berkontemplasi di hadapan Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia baik. Dia menanti pertobatanmu. Dia menanti perubahanmu. Dia baik. Dia baik. Dia sabar terhadap engkau. Dia sabar terhadap engkau. Tuhan Yesus, Engkau melawat dimanapun kami berada. Siapapun kami yang mendengar firman Tuhan ini dan menyerahkan dirinya untuk dipulihkan oleh Tuhan, digarap oleh Roh Kudus. Mari Engkau menjamahnya, memulihkannya, memperbaharui. Curahkanlah anugerah-Mu kepada kami semua, sebab kami memerlukannya. Darah-Mu yang kudus, darah-Mu yang memulihkan kami. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berhenti sampai di sini. Tapi bergeloralah di hati kami masing-masing.
lawatlah kami. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih buat hambanya. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama kita mau kembali satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus, buat firman-Mu Tuhan, ajari kami Tuhan Yesus untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus, hidup sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan Yesus, hidup sungguh-sungguh takut akan Engkau. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun belum bisa memberi. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda pekerjaan, bisnis, usaha, studi, pelayanan kami. Tuhan buat berhasil. Jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun, menjadi Tuhan bukan hamba. Kami bawa korban syukur kami di dalam satu nama yang penuh kuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kami berdoa buat hamba-Mu juga yang telah memberitakan benar firman. Tuhan pakai luar biasa, lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi. Berkati keluarganya, berkati istri dan anaknya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kita beri persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian, ajarku berdiam. hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Tanpa hadirmu, inilah hidupku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal. Ajarku berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di sana ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku tanpa hadir-Mu, inilah hidupku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku
indah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada hambanya. Haleluya, puji Tuhan. Pada pagi siang hari ini kita mengucap syukur boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh memuji menyembah Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, dan juga Bapak Ibu yang ada di online Facebook JKI Getsemani. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dan biarlah setiap firman kita yang sudah kita dengar, Roh Kudus akan menuntun menguatkan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat hambanya, Pastor Mario, yang diberkati selalu di dalam pelayanannya, keluarganya senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan terkait ibadah kita minggu ini. Di setiap hari Rabu, Bapak Ibu jangan lupa kita ada ibadah tengah minggu lewat online by Zoom. Setiap hari Rabu jam 19.30 atau jam setengah 8 malam, kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan di dalam ibadah tengah minggu JKI Getsemani. Bapak Ibu boleh bergabung lewat Zoom online. Nanti Bapak Ibu akan diinfokan untuk passcode dan link Zoom-nya lewat WA Group atau lewat media sosial JKI Getsemani. Jangan lupa Bapak Ibu, setiap hari Rabu setengah 8 kita akan sama-sama bersama-sama memuji menyembah Tuhan kembali, mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan lewat ibadah tengah minggu. Dan setiap hari Sabtu juga kita mengundang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan yang rindu berdoa, membawa segala kerinduan doa kita bagi bangsa kita, bagi kehidupan pribadi kita, bagi keluarga kita, boleh bergabung bersama kami di JKI Getsemani doa pagi setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memuji menyembah Tuhan dan kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan jam 5 pagi setiap hari Sabtu. Dan kita juga akan sama-sama berdoa buat JKI Getsemani, buat kehidupan kita, juga buat bangsa dan negara kita. Haleluya. Dan setiap hari Minggu kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan untuk boleh bergabung di ibadah online di Facebook JKI Getsemani jam 10 pagi setiap hari Minggu jam 10 pagi. Kita akan senantiasa memuji menyembah Tuhan dan juga belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita juga nanti akan, karena kondisi masih agak sedikit naik wabah COVID kita di Indonesia, jadi kita masih mengadakan online. Nanti kita akan buka kembali untuk ibadah onsite buat Bapak Ibu yang rindu untuk hadir bersama-sama kita di ibadah offline di tempat ini. Biarlah setiap kita diberkati. Haleluya. Demikian pengumuman yang boleh saya sampaikan terkait ibadah dan program gereja JKI Getsemani di tempat ini. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, Allah yang bertahta. Kerajaan-Mu di surga dan di bumi kekal sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh masih pada hari ini Tuhan dengan kekuatan, dengan nafas hidup yang Kau percayakan, yang Kau berikan atas anugerah-Mu bagi setiap pribadi, lepas pribadi bagi kami Tuhan. Untuk kami boleh memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu Tuhan dan memberkati gereja ini GKI Getsemani dengan dukungan persembahan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus buat segala sesuatu yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan semakin hari kami semakin dekat kepadamu ya Bapa. Semakin hari kami semakin diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang teguh, pribadi-pribadi yang membawa suratan Kristus di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi banyak berkat bagi orang lain, bagi nama Tuhan, kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menolong, memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam segala keadaan kami, dalam segala kehidupan kami Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pada hari ini Tuhan, juga gereja GKI Getsemani Tuhan masih boleh menjalankan ibadah-Mu, memberitakan Injil-Mu, memberitakan kerajaan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati gereja-Mu ini ya Bapa. Biarlah kiranya segala program-program ibadah, program-program yang akan dikerjakan, dilakukan oleh gereja GKI Getsemani, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkatinya. Tuhan Yesus Kristus membuka jalan terus Tuhan, mengurapi gereja ini Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Begitu juga buat hamba-Mu yang memimpin sebagai gembala jemaat di GKI Getsemani, Pastor Ronald Saragi Tuhan, beserta istri dan anak-anaknya. Kiranya Tuhan terus memberkatinya, memberikan kekuatan, kesehatan dan panjang umur. Perlindungan-Mu terus nyata atas hamba-Mu ini beserta istri dan anak-anaknya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu dan gereja GKI Getsemani ini ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang kuat. Terpujilah Bapa kekal sampai selamanya. Terima kasih juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Pastor Mario. Tuhan berkati, biarlah kiranya di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya, di dalam segala aktivitasnya, penyertaan-Mu sempurna baginya ya Tuhan. Urapan kuasa-Mu juga terus mengalir bagi kehidupannya. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan Tuhan kehidupan pribadi lepas pribadi kami, umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Di akhir zaman ini biarlah kiranya kami boleh terus setia, kami boleh terus tinggal di hadirat-Mu, kami boleh menjadi milik Kristus, kepunyaan Kristus, sampai akhirnya Tuhan kami boleh menghadap Engkau dan diterimanya kami di kerajaan-Mu di surga yang kekal itu ya Bapa. Tolong kami ya Roh Kudus untuk selalu menjadi pribadi yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu. Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Apapun usaha pekerjaan mereka, studi mereka, apapun Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga mereka Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu nyata bagi setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang hadir pada pagi siang hari ini dalam ibadah ini Bapa. Terpuji nama-Mu. Kami juga menyerahkan juga bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu bangsa dan negara kami sedang dilanda oleh wabah COVID-19 Tuhan, terlebih juga dunia. Bapak tolong biarlah kiranya Engkau segera pulihkan ya Tuhan. Biar kiranya anak-anak-Mu yang ada di Indonesia ini Tuhan boleh terus berdoa bagi keselamatan, damai sejahtera bagi Indonesia ini ya Tuhan. Kau berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo beserta Bapak Maruf Amin Tuhan yang memimpin bangsa ini. Biarlah kiranya hikmat kasih-Mu Tuhan terus turun bagi mereka dalam memimpin bangsa Indonesia. Dan biarlah kiranya bangsa Indonesia boleh terlepas dari wabah COVID-19 ini segera Tuhan. Tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih juga yang sudah melayani pada hari ini Tuhan. WL, singers juga Tuhan berkati, juga pemain musik, pemain keyboard Tuhan, pemain gitar, pemain bass Tuhan dan pemain drum. Kiranya Engkau perhitungkan pelayanan mereka pada hari ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hingga akhirnya mereka boleh diberkati segala usaha pekerjaan mereka Tuhan. Rumah tangga mereka semuanya Tuhan. Sertai Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang berpisah dengan satu yang lain Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang akan memberkati setiap kami ya Bapa pada siang hari ini.
sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita terima berkat. Terima kasih juga buat hamba-Mu yang sudah berdoa buat kami. Berkati hamba-Mu, istri, anak-anak dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan, dan setiap pekerjaan pelayanan Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Dan saatnya kami akan pulang, kami akan menerima berkat dari Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, ayo saudara kasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terus datang kembali menjemput kita masuk kepada kerajaan surga yang kekal. Setiap kita yang percaya katakan amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa Tuhan berkati kita semuanya.